Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Namun sebelum itu kalian harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu dengan cara mengisikan caranya salin, kemudian kalian tempel, muncul daftarnya, kalian isi, kemudian kalian kirim ke grup kelas. Tunggu Pak Anwar, silakan. Baik, silakan dilanjutkan ya daftar hadirnya bagi yang belum. Baiklah anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, di semester ganjil ini, semester gasal ini, kita akan mempelajari 5 bab kelas 8 ini. Bab 1 yaitu informasi yang membanggakan. Kemudian bab 2 membuat iklan, slogan atau poster. Kemudian peduli lingkungan hidup, berpuisi, mengungkapkan berbagai fenomena alam dalam teks eksplanasi. Jadi informasi, berita anak-anak ya. Jadi berita pada bab 1 ini adalah kita memahami mengenai berita. Nah, kemudian dalam pelajaran berita itu dalam bab 1 ini apa saja Pak Anwar? Baik, dalam bab 1 yang mengenai berita itu nanti ini ada kurang lebih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita pelajari ya. Jadi ini nanti paling tidak sekitar 3 sampai 4 pertemuan satu bab ini. Berarti ya sekitar berapa? Hampir 1 bulan kita selesaikan satu bab itu 1 bulan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Pertemuan berikutnya, struktur dan kebahasaan teks berita. Yang terakhir, kalian harus menyerahkan latihan berupa tulisan teks berita. Jadi ya, di mana sih bisa kita temukan berita? Di mana-mana anak-anak. Ya di koran, di televisi, di media sosial, di mana-mana bisa kita temukan berita itu. Baik. Pelajaran kali ini kita akan fokus pada pelajaran pertemuan pertama yang A ini, definisi, ciri, dan jenis teks berita. Ada berapa pelajaran kita? Definisi, ciri, dan jenis teks berita. Berarti ada 3 ya. Definisi, ciri, dan jenis teks berita. Apa definisi berita itu? Cirinya bagaimana? Kemudian jenis teks berita itu apa saja? Berita itu terdiri apa saja? Kalau buah misalkan ada mangga, durian, pisang, dan sebagainya. Kalau berita itu ada apa saja. Nah, kemudian cirinya tentunya berita berbeda dengan katakanlah teks deskripsi, teks cerita narasi yang kita pelajari di kelas 7 dulu. Nah, baik, definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yang kita bicarakan pertama adalah definisi berita dalam teks berita, ya. Nah ini, apa sih berita itu? Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Apa maksudnya aktual itu? Informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya. Jadi ada aktual, ada faktual. Kalau aktual itu terkini, jadi masih hangat, beritanya masih ramai dibicarakan, itu namanya adalah aktual. Sedangkan faktual berdasarkan fakta, jadi bukan berdasarkan pendapat, tapi fakta, kenyataan. Itulah ciri daripada teks berita itu. Ada berapa anak-anak? Oke, ada 2, aktual dan faktual. Ya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian. Apa kejadian itu? Banjir, perayaan,
peristiwa gempa bumi, mohon maaf, kejadian. Kalau peristiwa bisa mungkin perayaan karnaval, ulang tahun, ya, peresmian apa gedung sekolah, peresmian jembatan, mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ingat, telah atau sedang terjadi. Bagaimana berita sedang terjadi? Ya kan ada, kalau di televisi itu siaran langsung sepak bola, berarti sepak bola itu diberitakan ketika pertandingan masih berlangsung, atau mungkin juga sudah terjadi kemarin, ya kan? Atau pagi tadi, umpamanya sekarang sudah siang seperti ini, pagi tadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Itulah anak-anak mengenai pengertian dari teks berita. Oke, jelas? Baik, apa cirinya? Aktual. Aktual itu apa? Apa? Kini, berarti masih ramai dibicarakan. Ya, kalau hangat, berita masih hangat, terkini. Artinya belum diketahui. Walaupun kejadian itu, berita itu kejadiannya seminggu, tapi kalau kamu baru mengetahui hari ini, ya itu termasuk terkini bagi kamu. Tapi mungkin bagi orang lain tidak. Jadi itu yang dimaksud terkini. Selanjutnya ciri-ciri teks berita. Faktual, aktual, unik, menarik. Sistematis dan lengkap, seimbang, bahasanya komunikatif. Maksudnya komunikatif itu bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Itulah ciri-ciri dari teks berita. Oke, sudah? Pengertian berita sudah, cirinya sudah. Sekarang dilanjutkan Pak Not, jenis-jenis teks berita. Yang pertama adalah berita langsung, strike news. Berita mendalam, deep news. Berita penyelidikan, investigasi news. Berita interpretasi, interpretif news. Berita opini, opinion news. Itulah anak-anak jenis berita, ya. Nah, kemudian dilanjutkan Pak Noor, unsur-unsur dalam berita. Akronimnya, singkatannya adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris 5W1H, what, ya kan? A, apa? What, di mana? Berarti where, kapan? When, siapa? Who, mengapa? Why, dan bagaimana? How. Jadi ada akronim bahasa Indonesia adik Simba. Kalau akronimnya bahasa Inggris 5W1H. Itulah unsur-unsur penting dalam sebuah berita. Bagaimana anak-anak? Bisa diikuti mulai dari pengertian, ciri, jenis berita, dan ini ditambah banget unsur-unsur dalam teks berita. Ya, kemudian yang C, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita ini. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian di dalam teks berita ini, kalian bisa membuka video dengan link ini, ya. Coba kamu. Nah, ini ya. Kalau sudah, kemudian soal latihan buku bahasa Indonesia ya. Kelas 8, bukan kelas 8, halaman 5. C, melengkapi tabel. Kalian isi ya. Kalau sudah, kalian kirim ke WA grup atau Japri ke Pak Anwar, WA Japri ke Pak Anwar. Saya kira itu anak-anak. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang menjadi rujukan dari Pak Anwar dalam menyusun materi pelajaran ini tadi. Oke ya, sekian. Selamat belajar. Sekali lagi, assalamualaikum.